Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya saya menumpang di Nang terdulu. Pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Gilong. Saya kelahiran di Talang Pigi. Nah, sekarang pekerjaan saya sehari-hari itu mendampingi masyarakat adat. Itu saya juga di sini sangat terima kasih dengan teman-teman bisa berkumpul dan bisa memperkenalkan satu sama lain. Nah, saya bergerak itu di organisasi itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang terdiri itu di Hindu tahun 2010 itu bulan 8 pada tanggal 17 2010 kemarin. Nah, pada waktu itu yang mengetuai Aman 2010 itu Pak Abu, teman kita itu dari komunitas Pejangki, tapi sekarang dia keluarganya itu di Batupapan. Nah, 2016 itu kembali untuk musyawarah para batik dalam Mama. Nah, di situ pada tanggal 27 saya terpilih memimpin organisasi Aman untuk 5 tahun ke depan. Nah, jadi Aman itu berdirinya di 27 komunitas adat yang telah tergabung di Aman, itu sudah terdaftar di registrasi wilayah adat nasional. Itu di 5 kecamatan itu ada 29 batik. Nah, Kecamatan Rakit Kulim, Kecamatan Betang Gangsal, Kecamatan Betang Tinaku, Kecamatan Subrida dan Tengah Barat. Nah, itu ada 5 kecamatan. Nah, di dalam 5 kecamatan itu ada 29 wilayah adat. Jadi kita berada sekarang itu kita udah masuk di dalam wilayah adat Pejangki. Kita punya peta wilayah adat Pejangki itu kita ada punya. Nah, jadi sekarang kita teman-teman semua Aman itu sudah berupaya dari 2005 itu menunjukkan wilayah adat Talang Mama. Jadi kita sekarang berada di Pejangki. Nah, ini wilayah adat Pejangki. Sebenarnya kita sayang, kebetulan Pak Batinnya ada berhalangan, badan dia tidak sehat, jadi tidak bisa hadir di tempat kita ini. Tapi kami sudah berupaya menjumpai beliau. Nah, Pejangki ini dah tahu wilayah adatnya berapa nih? Sekitar 17.000. Iya ya, 121.000 hektar. Ini Pejangki, wilayah Pejangki. Nah, harapan kita teman-teman di Pejangki di sini ada juga itu asip. Asip itu sebenarnya kader Aman. Itu sudah dikokohkan di Batin. Itu 2019. Jadi kader Aman itu yang sudah disahkan secara adat itu ada 13 kadernya. Nah, jadi harapannya sekarang kita berada ini di wilayah adat Pejangki dan di dalam kawasan. Nah, jadi kita di Talang Mama ini itu berada 29 kebatinan. 29 kebatinan itu dia mempunyai wilayah adat masing-masing, mempunyai hukum dan kelembagaan adat, mempunyai budaya masing-masing. Nah, jadi punya situs-situs budaya itu banyak di wilayah-wilayah adat kita di Talang Mama kan. Nah, juga di Talang Mama itu membuat peta ini bukan orang luar yang bikin. Ini adalah anak-anak muda Talang Mama yang bikin. Jadi di Aman itu yang bisa pengambilan titik koordinat GPS itu ada 24 orang yang siap dilatih. Itu siap turun lapangan. Anak muda-muda semua, Pak? Iya, anak muda semua. Dan juga bukan hanya untuk pengambilan titik, tapi menerbitkan peta standar BIK. Itu anak muda Talang Mama sudah bisa. Itu ada yang 2 orang, itu yang tidak lolos di kemarin di nasional. Itu dia saat mungkin 2 bulan ke depan lagi akan mendapatkan sertifikat. Nah, jadi harapannya kita di Talang Mama yang ada itu tentang pengetahuan. Jadi Aman itu punya pengetahuan itu. Nah, jadi Aman itu bukan miliknya saya, bukannya miliknya Pak Batin, tapi milik warga Inggu yang di masyarakat adat. Karena di Inggu ini itu semua masyarakat adat. Ada perbedaan 2 kategori masyarakat adat itu.
kalau masyarakat adat itu semua yang tinggal di sini itu masyarakat adat. Tapi ada masyarakat hukum adat, dia ada 5 syarat. Masyarakat hukum adat itu mempunyai wilayah adat, mempunyai sejarah, struktur kelembagaan adatnya, hukum dan aturan adatnya, budaya dan leluhurnya. Nah, jadi itu perbedaan. Jadi teman-teman kita di Jawa, di Batak, itu masyarakat adat. Hanya ketinggalannya dia tidak mempunyai wilayah adat, tapi bisa tinggal di wilayah adat. Itu sederhananya seperti itu. Nah, jadi kita kalau untuk pengetahuan Talang Mama, kami punya juga buku. Buku ini anak-anak muda setelah putus MK 35 2012. Jadi 2012 saya menyaksikan itu di MK bahwa kami amandemen undang-undang kehutanan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, hutan adat berada di wilayah masyarakat hukum adat sepanjang masih jelas keberadaannya. Nah, jadi berangkat dari situ anak-anak muda itu kami latih dan menuliskan cerita tentang Talang Mama. Nah, jadi ini cerita buku ini khusus Talang keseluruhan. Dia tidak detail. Tapi 29 wilayah adat termasuk kerajaan itu termasuk di dalam ini. Jadi kita 1012 itu diakui Belanda. Ada 4 diakui Belanda. Wilayah adat, agama, hukum dan kelembagaan, budaya dengan leluhur. Itu diakui di Belanda. Kita punya buku itu, kalau nggak salah itu 2019 kami dapatkan di Belanda. Di Aman itu punya. Jadi kita pedomannya itu. Jadi sama-sama kita pengetahuan itu kita kembangkan untuk meningkatkan budaya dan kearifan lokal untuk Kabupaten Luwu. Bukan untuk Talang Mama aja, tapi khusus untuk Kabupaten Luwu. Nah, jadi buku ini tidak pernah kami jual belikan. Tapi kalau ada anak-anak muda ingin belajar, datang ke kantor. Itu ada data ini. Jadi ini bukan lagi orang lain yang nyusun, ini anak-anak muda. Jadi Aman itu mempunyai anak muda itu ada sekitar 80 orang yang keliling kampus. Itu yang dididik oleh Aman. Pada saat ini kami lagi menyusun untuk tujuan ke depan itu hasil kesepakatan kami di Bukit 30 kemarin. Untuk anak-anak muda Talang Mama itu ada 4 minoritasnya di setahun itu kunjungannya. Jadi kunjungan itu bertanya ke orang tua, menyatu dengan alam, sama seperti ini. Gitu. Jadi harapannya kalau untuk bercerita Talang Mama nanti, umpamanya komunitas anak-anak muda mau bertanya, kami juga membawa manti. Ini dari Talang Parit. Dia selaku manti adat itu di Talang Parit. Nah itu di bawah di bawah Batin Nirasan. Jadi kita itu punya pimpinan kita itu ada 9 di Talang Mama. 3 orang itu di Rakit Kulim, 3 orang itu di Betang Cenaku, dan 3 orang itu di Betang Gangsal. Itu orang besarnya. Kalau di Rakit Kulim itu Batin Parit, Batin Perigi, untuk Patik. Kalau di Betang Cenaku itu Batin Muka-Muka, Batin Pembubung, Pemuncak. Itu yang berada di, kalau sekarang misi Muncak itu di desa apa tuh? Ya, desa Putianai. Nah, tapi wilayah adatnya itu di Sanglap. Itu ada sejarah dulu lantaran akses antara hubungan kerajaan dengan masyarakat adat, masyarakat adat dengan pemerintah, jadi dipindah wilayah Puncak. Nah, juga itu di Betang Gangsal. Betang Gangsal ada 3 pimpinan. Ria Blimbing, Ria Tanjung, Puncak dan Tolangsat. Itu secara aturan adatnya. Jadi dia punya struktur Talang Mama. Itu bisa kita lihat di sini ada. Di sini ada semua. Nah, harapan kami di Aman dan juga anak-anak muda dan juga kita semua, mari kita berbagi pengetahuan. Dan juga kita ada teman dari Jambi. Jambi itu bersejarah. Sungai Tiga Laras itu bersejarah. Sungai Kampar, Kuantan, dan Betang Ari. Itu 9 pimpinannya di sana, di 3 anak sungai itu. Itu di buku ini ada. Sesuai pengetahuan untuk Patik. Jadi kita itu satu rangkaian, satu ikatan. Nah, jadi harapannya mungkin
ke depan ini sebenarnya ini kalau bagi saya ini sangat bermakna dan sangat berarti bagi saya. Yang tidak kenal kita bisa kenal. Nah, berkemungkinan anak-anak muda ini bisa berkomunikasi lah. Nah, harapannya seperti itu. Jadi tujuan kita ini sebenarnya anak-anak muda. Kalau orang-orang tua kan kalau bukan untuk memimpin kan mungkin tidak datang ke sini ya. Tapi inilah satu mengangkat isu budaya Talang Mama, isu budaya ibu. Nah, harapannya di kunjungan ini ada menerbitkan satu buah kesepakatan untuk gerakan ke depan. Itu harapannya. Jadi dari Aman itu memperkenalkan Aman. Jadi di Aman itu strukturnya ada 8 orang. Yang memilih Aman itu adalah batin-batin komunitas 27 tadi yang telah tergabung, dia 29, tapi yang baru terdaftar di Badan Legislasi Wilayah Adat Nasional itu baru 27. Jadi kita itu di bawah naungan undang-undang juga. Nah, jadi pedomannya Aman dan pedoman masyarakat adat itu di Undang-Undang Dasar itu pasal 18B ayat 1 dan pasal 26I itu jelas undang-undang. Jadi itu bukan kita ngumpul-ngumpul ini, bukan kita dilindungi undang masyarakat adat itu. Dan juga itu undang-undang perkebunan, undang-undang desa, keputusan MK 35 itu melindungi masyarakat adat. Dan juga alam kita ini sekarang itu dengan kawasan. Tapi alhamdulillah teman-teman di kawasan Taman Nasional itu komunikasi dengan baik dengan kita. Nah, harapannya kita bisa berkumpul di sini, di alam kita yang segar, masih ada hutan. Nah, harapannya itu yang harus kita yang harus kita jaga, wilayah kita dan pengetahuan kita, komitmen bersama ini yang kita jaga baik-baik. Mungkin itu memperkenalkan diri kami di sini anak-anak muda yang hadir yang dari kader Aman itu ada 16 ya, 18 orang. Sebenarnya kalau memang ini waktunya kemarin kami cepat cerita dengan panitia, mungkin bisa cari 40 orang, 50 orang. Itu dapat. Nah, soalnya tertarik dengan cerita-cerita bisa kunjungan seperti ini. Nah, sebenarnya ini sayangnya orang tua yang memiliki pejangki ini tidak hadir di sini. Kita kan harus tahu nih, Temulun Berasap ini mengapa bernama Temulun Berasap? Siapa yang menamai? Sejaman bila itu kita harus tanya. Soalnya kan nanti kita balik ke sini kita ke Temulun Berasap. Tapi makna Temulun Berasap itu kita kan tidak tahu nih. Apa maknanya? Nah, itu kami belum berhasil mendatangkan orang tua kita di sini. Jadi mungkin lain kali kita akan coba lagi buat orang tua kita mempertanyakan wisata yang seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Tapi inilah kami. Inilah Aman untuk memperjuangkan kita semua. Menunjukkan identitas kampung, identitas kita. Dan identitas budaya-budaya kita, ekowisata kita ini harus jelas identitasnya. Jadi Aman itu di situ dia bergeraknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.